alaihissalam sampai terakhir, termasuk diantaranya para nabi, dan ini sudah saya terangkan di dalam pertemuan yang lalu ya. Cukuplah beliau itu sosok seorang manusia yang paling baik, maka kewajiban kita untuk kenal orang yang baik, untuk tahu siapa orang baik itu. Apalagi beliau karena kehendak Allah dan baiknya beliau, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dialah Allah yang lebih mengetahui pada siapa lantikan kerasulan dan kenabian itu diberikan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melantik dan memilih seorang nabi dan seorang rasul kecuali dialah orang yang paling tepat. Apalagi beliau ini seorang yang diutus oleh Allah dan dilantik oleh Allah untuk menjadi nabi pamungkas. Bukan sekedar nabi yang mendapatkan wahyu, tetapi diberi risalah untuk membawa syariat penutup. Akibatnya syariatnya relevan dan cocok untuk dijalankan pada zaman beliau maupun di zaman kita, ataupun sampai nanti di akhir zaman. Syariatnya beliau tidak boleh untuk dirubah dan tidak akan bisa berubah-ubah, dan pasti relevan dan pasti cocok, dan tidak akan mungkin ada salahnya untuk ngurusi semua jin dan manusia dan semua makhluk hidup ataupun benda mati di kolong langit dan di punggung bumi. Bayangkan Pak, apa itu kalau bukan wahyu itu apa? Aturan apa tuh? Undang-undang apa yang bisa digunakan untuk ngatur hujung bumi dari sebelah timur dan sampai ke ujung bumi sebelah barat, kemudian relevan, tidak perlu untuk dirubah sekecil apapun dari aturannya. Bahkan kalau dirubah salah, pasti salah. Untuk Asia, untuk Afrika, untuk Australia, untuk Eropa, dan untuk Amerika. Benua-benua itu semua yang ada. Kalaupun di sana ada benua yang lain nantinya ketemu, ya besok sore ketemu lagi umpamanya. Sak benua yang belum ketemu itu sekalian. Lautnya, daratannya. Selagi di sana ada makhluk mukallaf hidup, tidak ada aturan yang lebih cocok bagi mereka dan lebih baik bagi mereka daripada aturan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau itu dijalankan, aturan-aturannya dijalankan, semuanya sempurna, pasti di dalamnya ada jaminan keamanan, kemakmuran, ketertiban, kesejahteraan. Napa melihat? Ya, lihat aja tuh di partai-partai itu apa tulisannya. Akun-akun yang macam-macam itu semuanya ada di dalam syariat Islam. Apa tuh? Kalau bukan nabi, kalau bukan rasul itu terus apa? Mencintai orang terbaik saja itu tuntutan hidup, apalagi mencintai sosok yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan menjadi rasul. Sampai yahmini lho, si enek sing gak weruh nabi niku sapa, iku gak weruh, gak ngerti dia. Parah. Ngakunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak ngerti kalau ditanyain nabi ini sapa. Kalau ditanyain Jokowi siapa, dia paham, tahu. Kalau ditanya ini siapa, itu siapa, tahu dia. Muhammad, ya katanya Muhammad itu nabi, katanya. Itu jawabannya orang munafik. Dan itu nanti akan terjadi dari mereka di dalam kuburnya. Alhamdulillah, Allah giring kita semuanya sekarang ke sini untuk kita kenalan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu bagian terpenting dari bagian-bagian pilar Islam. Muslim ya harus tahu.
Gimana kita kemudian mau berislam kalau kemudian kita nggak ngerti Nabi kita? Nah, besok sore ada yang ngaku-ngaku, nggak usah nunggu nih besok sore, saya wis eneng sing ngaku-ngaku Nabi. Akhirnya gandul juga dengan akon-akonnya itu. Ada orang ngaku Nabi, ngukur rambutnya gondrong ngono tok ya. Burine neng patung kelelawar apa? Kelelawar. Ngaku Nabi diamini oleh orang. Diamini dia. Omongannya ngelantur, omongannya ngawur, ngaku Nabi pun payu itu di sini. Kenapa? Dari parahnya kita. Kaum muslimin nggak ngerti nabinya itu siapa. Padahal di sana ada kitab-kitab latif, tidak terlalu tebal-tebal banget ya. Kitab yang dikarang tentang pribadinya Nabi Muhammad SAW. Untuk mengenalkan agar supaya kita itu tidak blank dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sopo toh? Orang yang saya bersaksi bahwasanya beliau itu adalah Rasulnya Allah dan utusannya Allah, dan orang yang saya ridho untuk menjadi panutan saya, pimpinan saya, bimbingannya saya, membimbing saya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nggak ngerti. Kalau kita punya presidennya majhul itu tidak dikenal. Kalau ada pimpinan negara yang majhul yang tidak dikenal, itu salah. Pimpinan dunia dan akhirat kok iso ora kenal. Padahal diyakini bahwasanya ajarannya beliau ini yang akan menyelamatkan kita kelak menyelamatkan kita di dunia kita, di barzakh kita, di mahsyar kita, dan kelak di ending kehidupan kita, dan yang bisa menjamin kita untuk kita bisa masuk ke dalam surga karena diridhai oleh Allah. Maka lucu kalau kemudian kita tidak kenal Nabi kita Muhammad SAW. Siapa beliau? Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Muttalib Ibn Hashim. Terus nanti nasabnya sampai ke atas, sudah nggak usah jauh-jauh. Yang penting kita tahu kalau beliau itu Muhammad bin Abdullah. Nah, Muhammad bin Abdullah banyak. Oke, tambahi lagi bin Abdul Muttalib. Masih ada juga yang namanya Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Oke, dipisahkan lagi dengan Hashim. Dengan Hashim bin Hashim, kakeknya Nabi SAW yang kedua. Ya, sudah cukuplah. Jadi Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dah cukup. Ya. Dan Hashim min Quraisy, dan Hashim masuk dalam kabilah Quraisy. Dan Quraisy itu salah satu nama kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan Quraisy tergolong dari orang-orang Arab, sedangkan Arab dari zurriyat dan keturunannya Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sumber titik terakhirnya adalah pada Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Ibrahim alaihissalam mempunyai beberapa anak keturunan, diantaranya adalah Ishak dan Ismail. Ishak dilantik oleh Allah alaihi wassalam. Ishak dilantik oleh Allah menjadi nabi. Ismail juga dilantik menjadi nabi. Bayangkan. Setelah itu terus turun menurun dari anak dan dzurriyyatnya Ishak ini alaihi wassalam. Datang nabi terus. Sekian banyaknya nabi-nabi yang diutus oleh Allah dari keturunan siapa? Ishak bin Ibrahim. Ishak turun, dari Ishak turun Yakub, dan Yakub ini yang dijuluki dengan Israil, artinya wallahu alam hamba Tuhan. Ya sama dengan Abdullah. Abdullah artinya hambanya Allah. Nah, dari Israel ini kemudian turun Bani Israel itu kan ke bawah. Kebanyakan nabi-nabi yang diutus setelah beliau adalah dari golongannya Bani Israel. Makanya terus alasannya orang-orang Yahudi, baik
yang Kristen di antara mereka maupun yang beragama Yahudi itu sendiri, dengan firqah-firqahnya dan kelompok-kelompoknya yang sekian banyak. Itu mereka tidak mau untuk mengakui Muhammad SAW sebagai nabi seluruh jin dan manusia. Tapi mereka tetap mengakui bahwasanya Muhammad nabi dan mereka tidak bisa memungkiri. Karena di kitab sucinya ada dan di kitab-kitab karangan ulama-ulama mereka seakeh-akehnya bukti-bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Muhammad bin Abdullah iki yang dimaksud oleh Allah sebagai nabi itu ya ini gitu. Cuma mereka dengki, ego, lalu mereka tidak mau mengakui. Nah, Muhammad adalah nabi, tapi nabinya Arab, nabinya orang-orang Arab. Maka nanti kalau jenengan mendengar orang-orang di sini kitab suci mereka sendiri, tapi saat ini bukti-bukti tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dan dalil-dalil yang ada dalam kitab-kitab itu kebanyakannya dihapus oleh mereka. Bedanya antara Al-Quranul Karim dengan Injil, dengan Zabur, dengan Taurat dan kitab-kitab suci yang lain. Enak kan kalau dulu delete, oh ini nggak cocok, delete, hapus. Oh ini kurang, ayat itu sudah ditambah-tambah ya Pak. Oh ini terlalu panjang ayatnya, kalau terlalu panjang nanti akhirnya petunjuknya jadi gini, akhirnya dipotong, ditafsirkan ngalor ngidul sakar PDW. Dan tidak ada siapapun yang bisa membela dan menguatkan siapa yang menakwilkan dan mentafsir, tidak ada seorang pun yang bisa memotong takwilan-takwilan dan tafsiran-tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Injil, Zabur maupun Taurat kalau memang masih ada. Kesana kesini tuh nggak ada yang bisa bendung. Kenapa? Karena tidak ada janji Allah untuk menjaga kitab-kitab suci tersebut sampai kepada hari kiamat, kecuali satu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang telah menurunkan peringatan az-zikra ini, yaitu Al-Quranul Karim, dan kami betul-betul menjaganya, betul-betul akan menjaganya. Dan detik sampai detik ini Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya yaitu ayat-ayatnya yaitu masalah, kemudian di sana ada riwayat-riwayat bacaannya tidak terpungkiri sampai detik ini terjaga loh. Ada qiraatul ashr atau minim qiraat sabah, bacaan-bacaan Al-Quran dengan 10 riwayatnya, minimal 7 riwayatnya, 7 riwayat. Oh ini ayat ini bacaannya bukan gini tapi ayatnya bacaannya begini, yang ini ayatnya bacaannya bukan begitu tapi ayatnya bacaannya begini. Ini semua sampai 7. Katakan yang 3 itu qiraatun syadzah, bacaan-bacaan yang menyimpang dan dianggap sebagai riwayat yang lemah, nggak masalah. Saya neng 7 loh Pak, masih ada 7 periwayatan. Itu semuanya diterima muttafaq alaih dan semuanya masuk pada derajat mutawatir yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Allahu Akbar. Quran ya. Dan semua bacaan-bacaan itu maknanya sama. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan huruf-huruf dan riwayat-riwayat itu adalah perbedaan-perbedaan nutuk saja, apa namanya, slang, apa, logat. Karena kan orang-orang Arab itu bahasanya secara umum satu, tapi logatnya berbeda-beda. Kalau Indonesia kan bosone sing beda. Jawa ini sajalah kalau dibagi 2 antara tengah sama timur itu masih bisa connect. Tapi kalau suruh ke barat, atos saja maknanya sudah beda kok. Atos Jawa Barat itu sudah. Tapi kalau atos gini kan niki atos. Silakan makan Pak, atos mungkin. Ini baru dimasak masih empuk. Atos maksudnya kan sudah. Itu baru satu kata. Apalagi bukan slangnya.
bukan apa namanya itu lahjahnya yang berbeda. Sedangkan qiraatus sab'ah, ahrufus sab'ah dengan qiraah yang ada itu perbedaannya Allah alam. Sebagian ulama mengatakan itu adalah perbedaan sebutan saja, sebutan lisan mereka. Wallahu a'lam. Jadi Quran dijaga oleh Allah sampai kepada riwayat-riwayatnya itu dijaga sampai detik ini. Bahkan ada orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan untuk hafal Al-Qur'an dengan 10 riwayat yang ada. Dengan 10 riwayat yang ada. Dan artinya sekali lagi tadi saya katakan itu petunjuknya semua sama. Semua sama. Tafsirannya nggak akan berbeda. Itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an jangan dikira cuman riwayat Hafiz an Asim yang ada di Indonesia ini saja, tidak. Nanti kita kalau pergi ke mana namanya, ke Afrika sana, ya, ke daerah-daerah Afrika sana, naik ke umpamanya Maroko, terus Aljazair, ya, terus Libya dan lain sebagainya, bacaannya nanti berbeda dengan yang di sini. Maksudnya beberapa ayat itu akan berbeda dari yang di sini, tapi maknanya secara umum sama. Dan itu Al-Qur'an. Cuman logat-logat bahasanya tadi saya katakan, slangnya tadi, logat-logat bahasanya itu yang berbeda sedikit, ya. Jangan kemudian nanti kalau Anda salat di sana Anda betul-betulkan terus imamnya. Wong dia itu membaca dengan riwayat selain Hafiz dan Asim. Hafiz dari Asim. Subhanallah, ya. Allah berjanji untuk menjaga Al-Quran, dan dari jagaannya Allah, Quran itu dengan riwayat-riwayatnya semua terjaga. Bahkan tidak mungkin ada orang membaca dari riwayat A pindah ke riwayat B, pindah ke riwayat C, pindah ke riwayat tadi. Itu pasti akan disalahkan oleh ahli-ahli Al-Quran di sini. Allahu Akbar. Makanya Quran nggak akan berubah. Dan itu tidak ada jaminan, itu tidak terwujud, tidak wujud pada Injil, Zabur, Taurat, Suhuf Ibrahim maupun kitab-kitab suci yang lain. Itu termasuk kelebihannya Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau nanti ada orang-orang yang ngelantur dan mengatakan bahwasanya Muhammad adalah Nabi Arab, maksudnya dia diutusnya hanya untuk orang-orang Arab saja, syariatnya juga untuk orang Arab saja. Lah kalau nanti ajarannya sampai ke Indonesia, itu namanya bukan ajaran syariatnya Muhammad SAW. Intinya satu kan, memang mereka mau memerangi Islam. Kemudian beliau mengatakan di sini, wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Dan Arab adalah keturunan keturunan Ismail bin Ibrahim, ya. Dari sekian banyaknya nabi-nabi itu semuanya datang dari golongan Bani Israel. Tiba-tiba pamungkasnya diutus oleh Allah dari anaknya Ismail, dari keturunannya Ismail. Dari keturunannya Ismail. Maka orang-orang Yahudi nggak mau terima. Dulu itu Nasara juga terahnya nyambungnya kepada Yahudi. Nabi kita Isa alaihi wasallam itu juga dari golongan Yahudi. Wa rasulan ila Bani Israil. Beliau itu diutus oleh Allah sebagai rasul kepada Bani Israel, gitu kan? Kepada Bani Israel. Masalah kemudian ada yang mengikuti syariatnya beliau selain dari Bani Israel, sama dengan yang Yahudi, nggak apa-apa, boleh-boleh saja, nggak masalah. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, mereka berontak dan nolak. Padahal tanda-tandanya dan dalil-dalilnya sangat jelas di dalam kitab-kitab mereka. Akhirnya ketika mereka nggak bisa menolak bahwasanya Muhammad itu betul-betul Nabi, mereka bilang ini Nabi tapi Nabi Arab. Ini Nabi tapi Nabinya orang Arab. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Kemudian beliau mengatakan walahu minal umri 63 sanah. Umur beliau sampai kepada hari terakhir beliau hidup adalah 63 tahun Qamariyah tentunya, ya. 63 tahun Qamariyah ataupun Hijriyah kalau sekarang.
Dan setiap 30 tahun dari Qamariyah dari Masehi itu bertambah Qamariyahnya 1 tahun. Maknanya kalau umurnya Nabi SAW itu lebih daripada kalau umurnya Nabi SAW 60 tahun berarti berkurang 2 tahun. Kalau mau dihitung dengan hitungan Masehi atau Syamsi, dengan hitungan Syamsiah. Maknanya beliau wafat dengan Syamsiah umurnya 61 tahun. Kurang lebih lah. Ya. 61 tahun Masehi, 63 tahun Hijri. 63 tahun Hijriah. Lalu beliau mengatakan jadi gini ya, 61 kalau kita kan biasanya di sini tahunya umurnya dengan Masehi ya, dan ini sebetulnya musibah ya. Kita nggak kenal Hijriah kita, malah mateng dengan Masehi kita. Kalau ditanyain sekarang bulan apa, mesti semuanya menjawab oh iya, apalagi 18 Agustus kemarin sore baru ada 17-an ya. Bulan apa? Agustus. Sedangkan kalau ditanyain bulan Hijriahnya pasti atau sekian banyaknya di antara kita tidak tahu, nggak ngerti sama sekali, nggak connect. Padahal yang ada kaitannya dengan urusan keagamaan kita adalah Hijriah kita, dan itu bagian sebetulnya dari bagian-bagian akidah wala wal bara. Apa? Loyalitas dan pelepasan diri itu bagian dari bagian-bagian akidah. Makanya harus dihidupkan. Maksudnya kepercayaan diri kita dengan bulan-bulan yang terkait dengan urusan agama kita, karena Ramadan kita itu bukan dengan Masehi, haji kita itu bukan dengan Masehi, syariat ibadah 10 hari awal bulan Muharram itu juga nggak ada urusannya dengan Masehi. Hari Asyura kita yang ada sunnahnya untuk Asyura di situ juga bukan Masehi, dan lain sebagainya. Semuanya kaitannya dengan Hijriah. Kita kan banyak orangnya Ustaz, ya saya tahu. Tapi nanti kalau orang banyak ini semuanya jadi nggak tahu. Kalau semuanya acuh tak acuh dengan mempelajari bagian dari bagian-bagian penting keagamaannya, lalu pada suatu saat semua orang karena gampang-gampangkan dan saling lempar hak kepada yang lain, akibatnya agama kita ini nanti akan keruak, agama ini nanti akan lubang, nggak sempurna ya. Baik, saya sudah tua dengan cara yang seperti ini ya, paling tidak kita ngader anak-anak kita, jangan sampai kemudian anak-anak kita itu nanti blank dan tidak tahu dengan urusan-urusan keagamaan kita, termasuk diantaranya memegang hitungan bulan. Baik. Kemudian beliau mengatakan minha arba'una qabla nubuwah. 40 tahun darinya dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabiannya. Karena beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun. Dilantik oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul pada umur yang ke-40 ya. Wa 23 nabiyan wa rasula. Sedangkan 23 tahun dilewati kehidupannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa kenabian dan kerasulannya. Begitu Rasulullah SAW dilantik oleh Allah menjadi nabi, pada saat yang sama beliau dilantik juga menjadi rasul. Bagi mereka yang membedakan antara nabi dengan rasul, sebagian mengatakan nabi itu yang mendapat wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada yang lain, kepada umatnya. Sedangkan rasul membawa syariat ajaran agama baru. Dan syariat ajaran agama baru itu terus kalau nggak disampaikan, pripun orang mau tahu? Gimana orang mau tahu? Maka dari itu para rasul mendapatkan tugas untuk mengajarkan dan mendidikkan syariat itu kepada umatnya. Baru beliau dilantik menjadi rasul, gitu ya.
Dan Nabi Muhammad SAW dilantik oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul pada setelah usia yang ke-40 atau pada usia beliau yang ke-40. Selama 23 tahun berikutnya sampai beliau wafat, beliau sudah memegang dan menerima dari Allah Subhanahu wa taala julukan nabi dan julukan rasul. Nubbi'a bi Iqra, beliau mendapatkan kenabian pertama kali dengan 5 ayat surat Al-Alaq yang pertama. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nih 5 ayat. 5 ayat dari awal surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari 'alaqah. 'Alaqah itu daging darah yang sudah mulai mendaging kemudian menempel di dinding rahim. Di dinding rahim. Terserah itu mau dinamai dengan apa saja, tapi Allah menamainya dengan 'alaqah. Yang gara-gara 'alaqah ini kemudian profesor siapa itu yang dijuluki sebagai raja janin dunia waktu itu. Raja janin dunia. Yang habis umurnya kalau nggak salah berapa, 40 tahun atau 60 tahun. Cuma utek-utek dan mempelajari tentang janin. Sampai kemudian mendapati dari penelitiannya beliau itu tentang hakikat janin yang membuat beliau sendiri menjadi kagum dengan ciptaan Tuhan ini. Subhanallah, ini ciptaan kok sampai seperti ini nih. Tetapi beliau sekian lamanya itu meneliti, mendapatkan hakikat-hakikat macam-macam, mendapatkan ilmu yang bermacam-macam. Lalu dia sudah masuk dalam hitungan mujtahid, bisa menamai. Oh ini namanya gini, ini namanya. Sedangkan 'alaqah itu mereka dia bingung. Ini dinamai apa? Yang seperti ini namanya apa? Sampai kemudian bertemu dengan Syekh Abdul Majid Az-Zandani ataupun yang lain. Syekh Abdul Majid Az-Zandani Allah yarhamuhu meninggal dari ulama Yaman. Lalu diskusi, mereka berdiskusi. Lalu Raja Janin ini menyebutkan tentang penemuan-penemuannya secara ilmiah di dalam penelitian janin, dari mulai nutfah yang pertama sampai kepada janin ini gini. Dan Syekh Zandani mendengarkan, setelah itu dia menyebut, kami sudah tahu sebagian dari apa yang Anda sebutkan. Kata dia, nggak mungkin, wong nabinya Anda itu orang Badui, orang mungkin meruh, nggak mungkin tahu. Oh ada ayat yang berbicara tentang ini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Di antaranya beliau menyebut adanya 'alaqah itu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari daging yang menggantung di dinding rahim. Wah, ini kemudian dia bingung. Gimana kok Muhammad SAW bisa tahu adanya darah yang menggumpal lalu berubah menjadi daging menempel di dinding rahim? Nabimu itu diutus kapan? 1400 tahun yang lalu, 1400 lebih tahun yang lalu, dan itu Hijriah loh. 1400 tahun yang lalu sudah diutus oleh Allah. 1400 tahun yang lalu beliau berbicara tentang ini. Iya. Saya ini peneliti, profesor, menggunakan alat-alat ini sampai mengetahui hakikat ini. Gak mungkin ada orang yang bisa tahu ini kecuali orang-orang seperti saya, sudah meneliti dan menggunakan alat-alat canggih yang macam-macam. Kok bisa kemudian dia mengatakan seperti itu? Iya, ini loh ayatnya. Bahkan ini ayat yang pertama kali turun di Al-Quran. Yang dengan ayat ini beliau menjadi nabi. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari daging yang gantung. Ada yang paham? Subhanallah. Kata dia geleng-geleng.
terakhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, meskipun sudah senja umurnya beliau. Kamera yang dimasukkan di anggota tubuh, organ dalam tertentu untuk mengetahui tentang hakikat, nggak ada. Tiba-tiba kok berbicara tentang ini, subhanallah. Maka kemudian beliau setelah berpikir-pikir lagi, nggak lama nggak bisa kecuali harus syahadatain gitu. Ya. Baik. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, dialah yang telah menciptakan manusia dari gumpalan yang melekat di dinding rahim. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan ilmu dengan pena. Nah, yang telah mengajarkan ilmu dengan pena, ya, isyarat-isyarat berarti ya. Nanti kalau dipelajari mendeta, rupanya memang itu seperti apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang telah mengajar manusia perkara-perkara yang tadinya mereka tidak mengenalnya dan tidak mengetahuinya. Yang ngajari itu hakikatnya Allah. Meskipun kita yang belajar mati-matian, kalau kemudian Allah nggak mengajari kita, tidak akan mungkin kita bisa tahu. Guru-guru kita juga seperti itu, dan siapapun yang mendapatkan khibrah dan pengalaman ilmu dipelajari atau diperhatikan olehnya dan dikaji dan dipelajari dan diteliti olehnya sampai kemudian dia mendapatkan ilmu dengan penelitiannya, itu hakikatnya adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Turun 5 ayat yang mulia ini kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan kejadian yang dahulu kalau nggak salah sudah pernah saya sebutkan, dan anda semuanya sudah sangat paham bagaimana turunnya 5 ayat ini yang menjadi suatu kejadian dahsyat pada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan sebelum turun 5 ayat ini Rasulullah betul-betul sudah terganggu dengan kehidupan jahiliyah yang ada di persekitarannya beliau. Cara hidup jahili, budaya jahiliyah yang sudah merajalela pada waktunya beliau, itu masanya beliau di Mekah. Sumpah beliau dengan itu semua. Gak bisa saya untuk tetap seperti ini. Akhirnya beliau memutuskan diri untuk tahannus. Tahannus itu bukan bertapa loh ya, beda, tapi menjauhkan diri dari keramaian orang untuk memutus diri beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau dalam beribadah fokus dan tidak terganggu dengan apapun juga. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beberapa hari dengan malam-malamnya. Maksudnya sampai nginepnya bukan di hotel bintang 5, apalagi bintang 6 dan bintang 7 yang rencana mau dibuat di Kalimantan KN. Dengar sendiri Anda, oh ini harus dibuat bintang 6, harus dibuat bintang 7 ya. Harapmu bukan di tempat-tempat seperti itu. Nginepnya Nabi Muhammad SAW dalam tahallus, bukan di masjid-masjid yang seindah ini, serapi ini, sebersih ini, tidak. Di guanya namanya gua Hira, gunungnya Gunung Nur, di atas puncak Gunung Nur, Bukit Nur. Silakan anda yang sudah haji, sudah umroh pasti sudah tahu. Yang belum haji, belum umroh, silakan lihat film-filmnya aja. Jangan cuma bayang-bayang. Saya sendiri sudah pernah naik ke sana dan sudah pernah nyoba untuk nginep gitu. Potong besi Nabi SAW itu ke tempat ini. Dan dulu masih di tahun 95 kalau nggak salah saya, 95, 96 itu masih sepi, adanya nggak begini-begini. Sekarang sudah jalan sudah teratur, sudah rapi semuanya. Dulu masih gelap, itu pun sudah ada jalan setapaknya. Dan Nabi SAW dulu ke sana nggak ada apa-apanya, jauh dari kediaman orang-orang Mekah. Sekarang di Bukit Nur itu di bawahnya itu sudah ada perkampungan, bahkan sudah ada bangunan-bangunan mentereng tinggi-tinggi, besar-besar. Pencahayaan sudah terlalu banyak. Di situ Nabi SAW memutuskan diri dari keramaian dan kebisingan dan hiruk pikuk jahiliyah.
dah jauh terputus. Kalau saat-saat ini loh ya, saat-saat ini ada orang-orang yang mau uzlah seperti itu karena melihat hiruk pikuk kejahiliahan yang ada berat. Saya nggak berani untuk menyalahkan orang itu. Meskipun orang mukmin yang hidup sabar di suatu masyarakat di mana ajaran syariat agamanya di situ masih belum matang atau diobok-obok oleh orang lain, kemudian dia sabar di situ menjalankan ajaran syariatnya sesempurna mungkin, lalu dia beramar ma'ruf nahi mungkar, lalu mendapatkan cobaan-cobaan yang berat dan resiko-resiko yang tidak ringan, ini jauh lebih baik daripada mereka-mereka yang uzlah. Lebih baik daripada mereka yang uzlah. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang hidup bergaul dengan orang banyak, lalu dia sabar dengan segala yang menyakiti dirinya, dicaci maki, dicerca-cerca, dihina-hina. Wong kok kaya ngono, orang kok nganggo sarungan terus, orang kok perempuan kok purdahan, pakai jilbab, pakai udung, disakiti terus, dicela terus. Orang kok religius begitu, apa-apa kok agama sana, agama sini, sok alim ini itu, celaan macam-macam. Tapi dia sabar terus menjalankan syariatnya, mendidik orang, mengajari orang yang nggak tahu diajari oleh dia, yang nggak terdidik dididik oleh dia, yang macam-macam ya ditanggapi oleh dia. Wah, itu kan berat kan. Yang seperti ini kata Rasulullah SAW lebih baik daripada mereka-mereka yang tidak sabar. Tidak sabar untuk menghadapi itu. Masalah tidak sabarnya kemudian dia uzlah dan menjauh dari semua orang, atau tidak sabar terus dia sumbu pendek. Sumbu pendek ya Pak. Wah sabar ini cecatmu koplok atau pukul pakai otot bicaranya. Nah, itu uzlah untuk menyelamatkan agama kita, agar supaya kita dalam praktek beragama itu lebih sempurna dan baik. Kita menjauhkan diri dari hiruk pikuk yang ada, kita dan keluarga ataupun masyarakat yang kita bangun jauh dari keramaian orang, agar supaya di sana kita bisa menjalankan agama Allah dengan baik. Itu baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kemudian dia bergaul dengan orang ramai. Kalau uzlah di sana, bagaimana kemudian kita akan berdakwah? Bagaimana kita amar ma'ruf nahi mungkar? Bagaimana kita memperbaiki orang banyak? Tetapi sekali lagi saya katakan, orang yang uzlah itu orang yang berusaha untuk menjamin hak-hak Tuhannya atas dirinya. Orang yang berusaha untuk menjamin menjadikan dirinya itu baik dan berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, dan itu baik. Wallahu a'lam. Dan Rasulullah SAW beruzlah, bertahanus di Gua Hira beberapa hari dengan malam-malam. Jadi pagi, siang, sore, malam itu nginep di situ berhari-hari sambil membawa bekal sampai pada hari-hanya, yaitu di malam Lailatul Qadar turunlah ayat yang pertama yang membuat perubahan drastis pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kejadian turunnya Anda tahu sendiri. Meskipun riwayat macam-macam itu, kadang-kadang bikin bingung riwayat itu. Ya. Tetapi secara umum kejadiannya kita semuanya alhamdulillah faham. Rasulullah sedang tahalus, sedang beribadah kepada Allah, tiba-tiba ada sosok yang datang kepada beliau. Merinding. Ya. Ada sosok yang datang kepada beliau, tinggi besar, makhluk ini nggak ketahuan, opo gitu ya. Dan yang namanya gendruwo itu dulu juga ada gendruwo, dan dulu orang-orang tahu. Kalau orang-orang Arab itu maksudnya dengan bahasa Arab, gendruwo itu ada bahasa Arabnya, namanya ghul ataupun ghaul ya, ghaul. Maka kalau buka usaha bakso atau apa, atau saya tahu orang di Solo buka roti Maryam, namanya roti Maryam gaul. Oh, Maryam gaul. Maksudnya kan segala yang aneh nyeleneh gitu di sini kan menarik perhatian. Saya kasih tahu dia, ini tahu nggak gaul itu apa?
Gaul itu kalau bahasa Arabnya gaul. Gaul sama gaul kan mirip toh. Gaul itu artinya apa? Enggak tahu Ustaz. Gendruwo. Berarti ini Maryam gendruwo. Ayo. Wah, habis itu pikir-pikir lagi, tutup saya. Ya. Hati yang lain lagi kata. Nah itu gaul itu ada dulu dan diyakini oleh Rasulullah maupun yang lain. Lah beliau melihat sosok itu yang enggak dikenal, oh boy gitu ya Allah. Besar sekali dan mungkin jadi pemikirannya sampai ke sana ke sini, kok begini datang saya ini. Makhluknya kok sedemikian besarnya dan keadaannya kok begini. Tiba-tiba terus Rasulullah didekap sama dia. Bacalah. Loh, baca apa? Saya itu buta huruf, saya tidak tahu membaca maupun menulis. Dikerekep Nabi Muhammad SAW sampai keringetan dan bahkan kata beliau nyawa saya hampir copot. Itu Nabi Rasulullah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Makanya kalau sinau Quran itu nek saangel-angel kaya apa itu sabar atau Pak? Sabar atau Bu? Sinau Quran baru sedikit, sudah tua-tua umurnya sudah maghrib belum bisa baca Quran. Angel Pak, angel. Rasulullah menerima itu mau coplok wahyu, mau coplok nyawanya. Gak sabar belajar alif, ba, ta, a, i, u, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau urusan dunia, rapi, rajin, tertib, telat datang ke tempat perusahaannya aja, tempat usahanya dan tempat kerjanya, takut dia. Takut kenapa? Di absen. Harus begini gitu. Harus begini, gak berani dia telat. Datangnya tepat, pulangnya tepat, kerjaannya tertib. Tapi nek suruh urusan sama Al-Quran berat. Untuk urusan dengan mempelajari kitab sucinya sendiri yang diyakini sebagai panduan hidupnya dia yang menjadi jaminan kebaikan dunia dan akhiratnya, kemudian dia berat, gak bisa. Dan menyikapi Al-Quran tidak boleh diberi sisa-sisa waktu, sisa-sisa umur, nggak bisa. Kalau berat, Rasulullah lebih berat menerimanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menerangkan, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan mencampakkan kepadamu dan mewahyukan kepadamu kata-kata yang sangat berat. Apa itu? Al-Qur'an. Belajar bacanya kita-kita yang bukan, bahkan orang Arab pun yang awam-awam apalagi yang badui itu angel untuk membaca Al-Quran. Tapi aku kudu disabari. Apalagi orang ajam kita-kita ini, bukan orang Arab. Mungkin agak sulit apalagi kalau sudah terlanjur tua. Ya memang satu-satunya kunci sabar, memohon kepada Allah dan sabar. Terus gimana? Konsisten ajak. Sampai kapan? Sampai masuk kubur, nggak usah lama-lama. Sampai masuk kubur. Walaupun pun sepuh mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Jangan sampai nanti kemudian masuk ke dalam liang kubur Anda bertemu dengan mungkar nakir oleh malaikat kemudian ditanyai kok nggak bisa menjawab, nggak ngerti tentang Al-Qur'an, ngerti segalanya tentang urusan dunia, tidak ngerti tentang wahyu-wahyunya Allah. Salah itu. Salah besar. Menghadap Allah sangunya apa kita nanti? Apa harus bayari dengan recehan toh Pak? Tidak bisa. Recehan apa yang kita bawa ke dalam kubur kita? Rupiah gak kebawa, dolar apalagi, real ini kan orang Arab itu real yang sing payu. Gak akan ada yang bisa disogok dengan itu semuanya. Tidak, kecuali satu, iman, takwa, amal soleh. Cuma itu tok bekalan yang akan bermanfaat dengan bagi kita. Nah, kalau kemudian kita nggak tahu kitab suci kita, bagaimana kita bisa beramal soleh dengan kitab suci tersebut? Maka penerimaan wahyu itu dulu di awalnya sangat berat atas Nabi SAW, bahkan sampai wahyu yang terakhir itu berat. Makanya wajar kalau mempelajarinya juga berat, mengamalkannya juga berat, berdakwah dengan Al-Quran juga berat, bahkan wajahidhum bihi jihadan kabira, dan jihadi mereka dengan Al-Quran ini wahai Muhammad dengan jihad yang sangat agung dan sangat besar. Jihad dengan Al-Quran juga bukan sesuatu yang ringan, tetapi ini semuanya akan dipermudah oleh Allah bagi siapapun yang
diberi kemudahan olehnya. Dan nggak mungkin orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah kok kemudian tidak ada jalan kemudahannya, itu orang mungkin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dan jihad dan berjuang di jalan kami, pasti kami akan memberikan petunjuk kepadanya jalan-jalan menuju kami. Tak mungkin orang yang sungguh-sungguh kemudian gak diberi kemudahan oleh Allah. Loh, kula pun 10 tahun angel mboten saged nyebut Allah, nyebuti Allah. Caranya memang harus membiasakan diri, Pak. Insya Allah kalau jenengan sudah 10 tahun belum bisa, sabar dengan menyebut yang betul 10 tahun berikutnya jadi insya Allah. Masa nyebut Allah juga bisa. Ya. Baik. Ini Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Allah. Jadi Allah melantik Nabi kita Muhammad SAW dengan diturunkan wahyu kepadanya 5 ayat dari surat Al-Alaq. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Yang turunnya wahyu ini betul-betul menjadi pelantikan bagi Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi. Meskipun saya sudah menyampaikan ke anda dulu ya, Nabi SAW sebelum dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan diturunkan kepadanya wahyu, itu sudah ada irhasatnya dan tanda-tandanya. Tanda-tanda tentunya dari kitab-kitab suci yang lalu itu sudah jelas keterangan-keterangannya dan kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW saat mau melahirkan, ibunya itu mimpinya melihat cahaya yang sangat terang sekali keluar dari perutnya beliau, menerangi antara timur dan barat. Kemudian sebelum terjadi kejadian fil, kemudian timbulnya sebuah bintang, nggak tahu bintang apa itu di arah mana, diketahui oleh ahli-ahli falak, sampai Heraklius yang waktu itu menjadi rajanya Rom itu tahu ini bintang ini ketika timbul menunjukkan datangnya seorang nabi, tapi sopo nabi ini gitu. Itu dia bingung, nabi ini sopo, dia bingung. Dan dia mengira bahwasanya nabi yang diutus oleh Allah juga dari Bani Israel. Kenapa? Karena dari setelah Nabiullah Israel alaihissalam turun ke bawah itu semuanya dari keturunan Bani Israel. Maka pikirnya Raja Rum pada waktu itu, nabi yang akan diutus pun juga dari Bani Israel. Baknen salah kaprah. Siapa nabinya? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah dari Quraisy dari Arab yang tinggal di tengah-tengah padang pasir Badui. Hidup maksudnya di antara orang-orang Badui yang ada di situ. Maksudnya Badui di sini adalah yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Buta huruf. Ya, Anda bisa ngira-ngira ya. Kalau orang buta huruf itu kira-kira pengetahuannya sebatas apa, terus wawasannya sejauh apa, kemampuannya juga seperti apa. Namanya orang buta huruf kan terbatas. Tapi kalau wawasannya luas, kemungkinan kemampuannya kan luar biasa. Ini buta huruf, dia nggak mikir sama sekali bahwasanya Nabi yang akan dilantik itu dari orang-orang ini katanya. Ini sangat terbelakang sekali gitu. Arab itu dulu itu sangat terbelakang sekali, apalagi adat dan kebiasaannya jahiliyah. Wah, itu nggak terpikir belas gitu. Kok tiba-tiba keluar dari mereka nabi ini yang diutus oleh apa? Sudah begitu pohon-pohon yang dilewati oleh Nabi di Mekah, batu-batu yang dilewati oleh Nabi di Mekah ketika Nabi SAW punya keperluan di Mekah itu kata Nabi SAW, saya betul-betul tahu batu-batu tertentu yang dahulu saya melewatinya sebelum saya dilantik menjadi nabi, kemudian bersalam kepada saya dan mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Batu ini salam sama saya, batu itu salam sama saya kalau saya lewat. Dan salam saya tengok-tengok ke sana ke sini, nggak ada satu orang pun yang ada di situ. Dan ini menjadi irhas, menjadi pemula-pemula ya. Kenabian Nabi Muhammad SAW terjadi kejadian-kejadian yang sangat aneh. Kenapa? Karena kejadian ini besar. Maka wajar kalau kemudian ada pembukaannya yang dahsyat gitu ya.
sampai kemudian terjadi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wa baladuhu Makkah, kata beliau, dan negerinya adalah negeri Makkah Al-Mukarramah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diagungkan oleh Allah. Satu, karena memang buk'ah dan daerahnya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memerintahkan untuk dibangun rumah Allah. Apa itu? Ka'bah. Yang sementara riwayat mengatakan bahwasanya Ka'bah telah dibangun oleh para malaikat dengan izinnya Allah di tempat itu. Riwayat yang lain katakan tidak, justru Adam alaihi salatu wassalam. Riwayat yang lain mengatakan tidak, bukan Adam juga, tetapi yang mengadakan adalah selain beliau. Sampai kepada riwayat yang paling valid dan paling kuat adalah dia yang membangun pertama kali adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dibantu oleh putranya beliau Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Silakan nanti Anda Anda cek lagi tafsir ayat yang menyebutkan tentang pembangunan Ka'bah di dalam surat Al-Baqarah, ya. Anda bisa melihat tafsirnya di sana, nanti akan disebutkan beberapa riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya sejarahnya Ka'bah itu bukan cuma di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ya. Tetapi tentunya informasi Al-Qur'an bagi kita sangat kuat, meskipun informasi yang kuat itu mungkin bisa jadi ada juzur atau akar-akarnya sebelum apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ya. Jadi mulianya Mekah, satu karena memang tanahnya diharamkan oleh Allah, dan yang kedua karena adanya bangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Loh, rumah Allah itu dulu bangunannya itu munggur batu-batu tok. Batu yang ditempel-tempelkan dengan tanah liat. Bangunan-bangunan kita sekarang itu dengan botol jauh lebih bagus dan lebih indah. Bangunan kita yang kita bangun dengan hebel-hebel itu juga lebih indah, lebih baik. Itu loh kok dinamakan sebagai rumah Allah. Intinya bukan pada fisiknya bangunan yang ada. Meskipun sekarang Ka'bah itu indah, bagus, bangunannya indah, megah. Di luarnya seperti itu, di dalamnya juga luar biasa, bagus. Ibrahnya bukan pada bangunannya, tetapi apa yang dibangun, dan itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan Ka'bah itu jadi agung karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Masalah bangunannya dulu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim cuma batu-batu yang ditumpuk-tumpuk saja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lalu kemudian Ka'bah yang sudah dibangun itu diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan kiblah. Dijadikan kiblat. Makanya kan agung betul itu. Setiap muslim mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sholat kecuali menghadap Ka'bah. Meskipun di beberapa bulan pertama sejak awalnya ada syariat sholat, beberapa bulan 12 bulan kalau nggak salah saya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat menghadap ke Ka'bah. Ya, mana maksud saya menghadap ke Baitul Maqdis, ya, atau 19 bulan lupa ya. Ya, sekian bulan lamanya Rasulullah SAW sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai kemudian Allah memerintahkan untuk Nabi SAW berpaling wajah dalam sholat menghadap kiblat ke Makkah. Yang sampai detik ini dan sampai nanti hari kiamat, maka kiblatnya kaum muslimin sholatnya harus menghadap ke Ka'bah. Masalah kita berada di luar
begini ya. Kalau kita berada di Masjidil Haram, kiblat kita adalah Ka'bah. Kalau kita di luar Masjidil Haram, kiblat kita adalah Masjidil Haram. Kalau kita berada di tanah haram, kiblat kita adalah tanah haram. Kalau kita berada di benua selain di negara selain negara di mana adanya tanah haram tersebut yaitu Mekah, maka kiblat kita mengarah ke Mekah. Kalau kemudian lebih jauh lagi, maka daerah-daerah di mana tanah haram di situ wujud, ke sana kiblat kita. Maka dari itu nanti jangan ada yang menyalahkan. Wah, sekarang alhamdulillah teknologi sudah tinggi, sudah baik. Kita punya kompas-kompas yang bisa mengarahkan kita kepada arah Ka'bah, bukan cuma ke arah tanah haram, bukan hanya ke Masjidil Haram, bukan hanya ke bukan ke Saudi, bukan di tanah haram, bukan hanya ke Masjidil Haram, tetapi langsung kepada Ka'bah. Itu kita bisa tahu. Maka kita harus menghadap langsung kepada Ka'bah. Begitulah yang harus kita lakukan. Ya, umat itu akurat betul. Caranya jangan pakai satu kompas, pakai 2-3 kompas. Kalau semuanya ittifaq sama gitu ya, ayo kono kae. Arahnya kita ya ke sana itu. Nah, terus nanti kita mendapati, lah dulu kakek saya, nenek saya itu kalau ditanyain kiblat kemana? Ke barat. Wah, akhirnya kita menghadapnya ke barat semua. Barat itu kan rada miring ke sana ya. Baratnya ke sana, sedangkan kiblatnya ke sana. Enggak apa-apa. Yang penting salatnya enggak ke timur. Atau enggak ke utara, atau enggak ke selatan. Apalagi kalau yang enggak sholat, wah itu salah kaprah. Ya. Salah kaprah. Enggak apa-apa. Dia menghadapnya ke barat. Kenapa? Waktu itu beliau belum tahu dan tidak mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti apa yang ada pada zaman kita. Begitu sekarang kemudahannya ada dan kita bisa, ya jangan kemudian enggak, saya ke sana saja. Kenapa? Dulu nenek-nenek moyang semuanya sholatnya menghadapnya ke sana dan mereka baik-baik dan alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan Islam. Harapan kita nanti kita juga mati seperti mereka. Ya ora ta, Pak. Jangan. Kalau kita tahu dan sudah mendapatkan ilmunya, maka ilmu itu harus dijalankan. Pastikan kiblatnya mana, kemudian kita mengarah ke situ. Agungnya Mekah karena tanah suci, dan yang kedua karena adanya Ka'bah, dan Ka'bah itu dijadikan qiblah. Itulah negerinya Rasulullah SAW. Dan Mekah betul-betul dicintai oleh Rasulullah. Bahkan sebagian ulama mengatakan cintanya Rasulullah kepada Mekah itu lebih besar daripada Madinah. Tetapi di sana ada teks sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk dicintakan kepada Madinah lebih daripada cinta beliau kepada Makkah. Ya, ini masalah khilafiyah antar ahli ilmu di antara kita, ulama kita. Paling tidak, Bapak, Ibu-ibu, kita semuanya jangan sampai gak cinta negeri di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi kita dari negeri itu dan dicintai oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau hijrah diusir dari Mekah, sebelum meninggalkan Mekah beliau menghadap ke Mekah lalu mengatakan, sesungguhnya engkau adalah merupakan negeri dari negeri-negeri Allah yang paling aku cintai wahai Mekah. Andai kata kaummu tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Lalu hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk adanya nasionalisme. Jangan kemudian gak cinta tanah air, Pak, Bu. Anda punya tanah air toh, kita semua punya tanah air, yaitu Indonesia Raya. Mudah-mudahan lebih besar jadi Nusantara, mudah-mudahan lebih besar jadi negeri Islam, mudah-mudahan jadi khilafah dan cepet diluneh. Mau atau enggak mau, benci atau enggak benci, itu akan terjadi. Itu akan terjadi dalam waktu yang tidak lama, insya Allah. Nanti kalau pergi haji orang repot yang ini gimana? Mau antri setengah mati, warang pol, orang iso lagi. Bahkan kadang dihapusi haji loh itu. Umroh juga kadang-kadang terhapusan begitu. Ya, nanti sudah nggak perlu macam-macam itu.
nggak ada visa-visanan, nggak ada paspor-pasporan, haji mukur numpak ontel atau numpak sepur sampai dari sini ke sana itu, gitu. Nanti akan ada saatnya dan waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nasionalisme tetapi yang baik, yang benar secara syar'i. Sedangkan kalau nasionalismenya dengan cara-cara yang tidak syar'i, dengan cara-cara jahiliyah, maka itu bukan dari ajaran Islam. Yang mencintai negaranya karena agamanya, dia betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi siapa yang mencintai negaranya bukan karena itu, maka dia akan bertanggung jawab dengan segala yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya. Baik, ini karena waktunya sudah habis dan sudah mulai silau, saya nggak kelihatan bapak-bapak di sini. Kita cukupkan kajian kita sebatas ini saja dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu Wa Taala untuk ridho kepada kita dan menjadikan ilmu yang telah kita pelajari semuanya berbarakah, membimbing kita di jalan yang lurus, memberikan kemampuan kepada kita untuk istiqamah, langgeng dan tetap di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan resiko apapun, dengan kesulitan apapun. Dan semoga nantinya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas garis keislaman dan keimanan dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk menjadikan diri kita secara pribadi, keluarga kita, handai tolan kita, masyarakat kita, negeri kita sebagai orang-orang dan negeri yang Islami, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah bagi kita semuanya untuk kita terus mengabdi kepada Allah dengan baik, menjauhkan dari kita takdir-takdir yang buruk, menepis dari kita makar-makar musuh yang akan membahayakan kita dan negeri kita dan negeri kaum muslimin semuanya. Dan negeri manapun dari negeri-negeri kaum muslimin yang sedang terkena musibah, baik seperti Palestina maupun Sudan maupun negeri-negeri yang lain, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk segera mengangkat musibah-musibah atas mereka. Semoga Allah meringankan bagi mereka, merahmati mereka-mereka yang telah wafat, menyembuhkan mereka-mereka yang sudah yang terkena penyakit, dan memberikan mereka kekuatan untuk bisa mengusir para penjajah mereka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan siapapun yang berusaha untuk menghinakan Islam dan muslimin dimanapun mereka berada, dan siapapun yang berusaha untuk memerangi kaum muslimin di mana mereka pun berada. Siapapun mereka, apapun koalisi dan kesatuan mereka dalam hal memerangi dan menzalimi kaum muslimin dan negeri-negeri Islam, semoga Allah mengalahkan mereka dan mengangkat takdir buruk atas kaum muslimin dari tangan-tangan mereka semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.